The
Tuhan. Shalom Goal Sisi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. 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 Saya percaya kita semua anak-anak muda Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu merasakan kebaikan, penyertaan Tuhan dan keindahan Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, seundang kita sama-sama bangkit berdiri. Pada minggu yang pertama bulan yang ketiga tahun ini, kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa, itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu kekal untuk selamanya Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan. Dan saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Anak muda-Mu Tuhan datang kepadamu dengan merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena kami percaya pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu telah menyelamatkan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lawat kami Tuhan, jamah kami saat ini. Ini hati kami, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Semoga dalam kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih dari segalanya
dahsyat. Haleluya. Di setiap kami menyatakan Tuhan Kau baik dalam kehidupan kami. Amin. Lebih lagi katakan dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan yang termulia selama. Terima kasih Tuhan, aku katakan dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pulihkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamaah Tuhan, Bapa mulia seumur hidupku. Amin. Ku mau Engkau ku sembah, Kau Bapa kami. Saat ini kami panggil nama-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kau memulihkan setiap hati kami Tuhan. Segala apapun Tuhan, saat ini kami mau nyatakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Laksana kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena pengorbanan-Mu yang mulia di atas kayu salib. Kau menebus kami Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi dengan Tuhan katakan, Engkau ku sembah, Bapa terindah. Penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Amin. Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Mari dengan lembut nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Lebih dari segalanya Tuhan, kami tahu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Kau melawat kami Tuhan. Amin. Seumur hidupku, lagi cuma Tuhan saja katakan, Kau bersama. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidup kami Tuhan.
setiap hati kami saat ini. Berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab pengorbananmu Tuhan melayakkan setiap kami saat ini. Kau yang terindah dalam kehidupan kami. Kami mengangkat pujian kami Tuhan. Bila saat ini Kau yang disenangkan dalam pujian kami. Sebab pengorbanan-Mu, keselamatan yang daripadamu Tuhan menjadi milik bagian kami. Kasih Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Segala hormat di setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau gunung batu kami yang kami sembah Kau. Kau batu karang kami yang sukacita kami Tuhan. Mari saat ini dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Lawat kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu melihat lawatan-Mu saat ini. Hadirat-Mu, kuasa-Mu turun atas kami Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Angkat seruan kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu saat ini. Kami ini anak-Mu Tuhan. Kami anak-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan. Kami panggil nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di setiap kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami anak-Mu Tuhan. Sama hati kami. Memampukan setiap kami Tuhan. Kau yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih saat ini kepada Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau lawan setiap kami Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kau melihat hati yang remuk Tuhan. Kau melihat hati yang hancur Tuhan saat ini. Tapi kami percaya Kau melawan kami Tuhan. Amin, amin. Setiap kami, setiap kami Yesus. Kami panggil nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Sana bakti. Kami percaya Tuhan. Kau melawan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami katakan saat ini Tuhan, selain ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagi kami ya Allah. Yesus, kami ini anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Amin Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kami menyatakan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Amin Tuhan.
Raja di atas segala raja. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas ku. Engkaulah Tuhan. Setiap kami Tuhan. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Di hadapan Tuhan saat ini, Engkau Raja kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Jemaat Tuhan, mari seundang kita sama-sama bangkit berdiri. Nyatakan di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Saya percaya kita masih bisa lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Cuma Tuhan katakan, Engkaulah Tuhan. Amin, amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Yesus, Yesus. Kamu lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hanya namamu yang ditinggikan saat ini Tuhan. Amin. Hidupku, ku berserah. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Penuh sorak yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami Bapa. Terima kasih atas lawatan-Mu, terima kasih atas sukacita-Mu Tuhan. Bapa, kami saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau melompat bagi nama Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Siap bersukacita bagi Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan
Yesus, haleluya. Katakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Say, ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Sebelum lanjut pujian kita, sebelum lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan, berikan to samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya kami akan terbang bersamamu. Firman-Mu Tuhan
Mari tangannya bagi Tuhan Yesus yuk. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan. Amin. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Sekali lagi bagi Tuhan Yesus katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau dahsyat dalam pujian kami Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan membaca katekismus gereja kita pada minggu ini, yaitu konsep apa saja yang keliru tentang pengilhaman Alkitab. Yang pertama, pengilhaman mekanis. Pandangan ini melihat bahwa Alkitab diilhamkan secara hurufiah atau setiap kata-katanya didiktekan oleh Allah. Yang kedua, pengilhaman pasif atau negatif. Pandangan ini melihat bahwa penulis Alkitablah yang dijaga Roh Kudus agar jangan sampai salah atau sesat. Yang ketiga, pengilhaman dinamis. Pandangan ini berpendapat bahwa makin dekat hubungan penulis dengan Kristus, makin dapat dipercaya tulisannya. Yang keempat, pengilhaman alamiah atau natural. Pandangan ini berpendapat bahwa penulis Alkitab adalah para jenius yang tidak memerlukan hal supernatural atau pengilhaman ilahi. Yang terakhir, pengilhaman konsep. Pandangan ini berpendapat bahwa Allah hanya mengilhamkan konsep di Alkitab saja secara global, sehingga konsep kebenaran dalam Alkitab pasti benar, namun kata-katanya bisa salah karena ditulis oleh manusia yang terbatas. Lalu, bagaimana pandangan yang benar tentang pengilhaman? Pengilhaman secara organis. Pandangan ini melihat bahwa Tuhan memakai manusia sebagai alat pilihannya. Dalam hal ini, manusialah yang bekerja untuk memilih kata-kata dan cara menguraikannya sendiri-sendiri. Tapi pada akhirnya, semua yang ditulisnya itu sesuai dengan kehendak atau maksud yang ingin disampaikan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, dan firman yang kita dengar tidak lalu begitu saja, melainkan mengambil bagian dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang selalu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Karena bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama imani pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman ku menang. Saat kau bertindak, amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari sama-sama katakan, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau merawat. Sebab hidup kami Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari deklarasikan pujian ini. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali dengan perlahan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman sama-sama katakan pujian ini. Bagi Tuhan, amin. Bagimu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak
Sekali lagi, biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini sambil angkat kedua tanganmu. Gitu. Amin. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang tahu. Sama-sama katakan ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi. Ku diangkat. Ku diangkat Dan dipulihkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memulihkan setiap kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kami yakin malam hari ini Tuhan, Engkau memulihkan, mengangkat kami. Seperti firman-Mu yang selalu berkata bahwa kami adalah kesayangan-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Dan kami merasakan kehadiran-Mu. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami tahu nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu menyampaikan kebenaran. Pakai mulut lidah hamba-Mu sehingga sesuatu yang besar disingkapkan kepada anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini. Juga urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Pakai Tuhan Yesus, kami mau pakai hati kami, telinga kami, pendengaran kami fokus ke depan supaya Roh Kudus berbicara kepada kami dan kami menangkap sesuatu yang besar yang daripada Tuhan. Sehingga pulang kami tidak sama lagi seperti kami datang. Kami beroleh sukacita, kami beroleh jawaban dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita memasuki bulan Maret, ya, minggu pertama di bulan Maret di tahun 2005 dan sehari ini hari yang kedua kalau nggak salah ya, dari teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Muslim menjalankan ibadah puasa. Nah, bagi teman-teman yang mau juga melaksanakan ibadah puasa tetapi dengan kita punya warna, silakan. Dan saya yakin dengan mentalitas atau motivasi yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, boleh berpuasa gitu ya. Yang setuju katakan amin. Wah, kurang seru kalau giliran puasa nggak mau ya. Yang setuju katakan amin. Ya, besok mulai puasa ya. Oke, berikutnya untuk bulan ini saya sudah melihat judul khotbah sepanjang bulan ini yang diberikan oleh Badan Pusat GBI, maka kita melihat banyak sekali nanti judul yang berkaitan dengan doktrin utama dari kekristenan kita. Sama-sama katakan doktrin utama. Nah, apa itu doktrin utama? Doktrin utama adalah doktrin primary atau doktrin yang harus kita pegang. Kalau kita mengaku sebagai agama Kristen atau percaya kepada Yesus tetapi kita tidak memegang doktrin ini, maka patut dipertanyakan. Dan doktrin ini berlaku di antara semua denominasi gereja yang enggak sesat. Kecuali kalau gereja sesat, itu enggak berlaku. Seperti contohnya Saksi Yehova, itu gereja sesat. Ya, jadi jangan pergi-pergi ikut-ikutan. Saya dengar beliau mau buka di Unhas. Harus hati-hati ya. Jangan ikut-ikutan, jangan ke sana, jangan berikan kesempatan untuk untuk orang-orang dari Saksi Yehova yang mau masuk ke tempat kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya berharap kita semua siap belajar dan kalau kita bicara doktrin siap juga untuk pusing. Ya, saya mohon maaf sebelumnya, mungkin hidup kita sudah pusing, ketemu lagi dengan pria di depan ini yang botak, tambah lagi lebih pusing gitu ya. Karena kita akan bicara tentang doktrin. Nah, mungkin saya akan menggunakan istilah yang mungkin di telinga kita agak asing. Ya, mungkin di telinga kita akan agak asing di telinga kita, mungkin kita baru dengar. Tetapi saya berdoa, kita semua di tempat ini, engkau juga berdoa supaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita yang benar, yang setuju katakan amin. Saya juga berdoa sebelum ini supaya saya menyampaikan kata-kata dan hal-hal doktrin itu yang singkat, yang benar dalam pengajaran, yang istilahnya mudah dimengerti sehingga kita semua dapat mengerti malam hari ini. Ingat, penting buat gereja kita untuk mengerti atau memiliki doktrin yang benar. Makanya kita punya visi. Visi kita adalah mempersiapkan generasi terang. Engkau generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, ini visi kita. Jadi kalau engkau masuk di tempat ini, mulai bertumbuh di tempat ini, yang kami perhatikan itu bukan gedungnya.
kami mau engkau semua datang ke tempat ini bukan sekedar pergi datang ke gereja, tapi engkau menjadi gereja. Yang setuju katakan amin. Makanya gereja ini berfokus kepada pengembangan karakter kita semua, berfokus kepada pengembangan kita semua manusianya, sehingga engkau siap pada saat engkau 4 tahun kuliah di sini, keluar dari tempat ini, engkau sudah bisa mengerti nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga diajarkan di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Itu ya, makanya misi kita itu salah satunya adalah menjadi gereja yang harus kuat di dalam ortodoksi. Apa itu ortodoksi? Doktrin yang benar, ortopati, sikap hati berkaitan dengan afeksi hati yang benar. Dan ortopraksi apa itu? Kalau ortodoksi kita benar, sikap hati benar, maka hasilnya adalah sikap tindakan kita. Itu benar juga, yang setuju katakan amin. Karena ingat, teologi kita adalah masalah karakter itu dari dalam keluar, dari dalam hati. Makanya kalau apa yang kita yakini benar, walaupun hati kita bengkok, nanti akan dikalibrasi kembali sehingga hati kita menjadi lurus. Apa yang diajarkan, hati kita menjadi lurus. Kemudian secara tidak sadar maka perbuatan kita, tindakan kita juga akan menjadi lurus. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya judul khotbah kita pada malam hari ini adalah Alkitab, firman Allah tanpa salah. Karena salahnya ada di Liverpool. Ya, nggak ngerti ya? Jokes bapak-bapak. Gitu ya. Karena salahnya ada di Liverpool. Atau sudah pindah. Ya, malam hari ini kita akan berbicara. Jadi begini, kalau kita nanti berbicara tentang doktrin utama kekristenan di dalam katekismus kita nanti di minggu depan atau 2 minggu depan, nanti kita akan melihat bahwa ada 4 sifat dari Alkitab. Yang pertama tadi pagi sudah dibahas. Jadi silakan lihat di tayangan tadi pagi. Tadi pagi kita bahas mengenai sifat Alkitab, yaitu punya otoritas atau authority. Ibadah kedua, ini singkat, padat dan jelas, padat sekali. Alkitab mempunyai sifat yang namanya sufficiency dan necessity. Dan yang terakhir, ibadah raya ketiga, kita akan berbicara bagaimana Alkitab itu mempunyai yang namanya clarity. Sama-sama katakan clarity. Nah, apa itu? Nanti tahan sebentar, nanti kita akan sampai ke situ. Ya, jadi khotbah di tempat ini kita akan berbicara tentang doktrin, tapi saya akan berbicara doktrin secara lebih sederhana dan lebih supaya kita bisa aplikatifkan atau kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai ya. Tahukah sebelum kita masuk ke dalam kita bahas Alkitab, saya mau kita semua mengerti bahwa ada beberapa fakta tentang Alkitab yang harus kita ketahui. Tahukah kita bahwa Alkitab adalah buku the best seller in the world. Penjualannya paling tinggi sepanjang masa. Dan tahukah kita bahwa Alkitab juga kita yang kita pegang ini, yang kita download ini, ya. Jadi dikatakan saya dapat info bahwa setiap 1 menit terjual 50 buku Alkitab. Belum hitungannya dengan Alkitab elektronik yang kita download. Baik itu Apple Store, Play Store, ada di situ semua. Makanya paling banyak. Lalu kemudian Alkitab ini paling banyak diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Ya. Bukan hanya bahasa internasional, Bapak Saudara sekalian. Bahasa Toraja juga ada. Bahasa Makassar juga ada. Bahasa Karo juga ada. Itu ya. Dalam berbagai bahasa. Paling banyak diterjemahkan. Dan buku ini juga mempunyai banyak versi terjemahan. Nah, suatu kali ada orang bertanya sama saya, kenapa banyak sekali versi terjemahan? Saya mau kasih tahu bahwa Alkitab kita itu tidak bisa diterjemahkan hanya melihat dari satu sisi. Kadang ada yang hurufiah, kadang ada yang sesuai dengan konteksnya dan lain sebagainya. Itulah biasanya ada berbagai versi terjemahan. Tetapi nanti mereka punya rasa yang sama. Mereka punya sesuatu yang sama di dalamnya. Jadi makanya seperti saya sering menggunakan berbagai terjemahan. Untuk apa? Supaya teman-teman lebih mengerti apa yang saya sampaikan atau Tuhan mau sampaikan melalui apa yang ada di mimbar ini. Yang ngerti katakan amin. Nah itu. Lalu kemudian Alkitab juga adalah buku yang paling banyak dicari. Ada FYP saya muncul di China. Dibuka kopernya kemudian ada Alkitab, orang baku rebut. Ya, orang baku rebut dan dipeluk-peluk. Karena di sana waktu itu mungkin belum bisa boleh baca Alkitab. Jadi mereka baku rebut. Dan itu paling banyak dicari. Dan tahukah engkau bahwa Alkitab adalah buku yang berusaha dilawan dan dihancurkan oleh banyak orang. Ya. Buku yang juga kontroversi karena dia mengubah, menarik dan mengubah orang dari dalam keluar. Ya, kalau kita lihat dulu, kalau kita mungkin lihat di YouTube, di lain sebagainya, banyak sekali orang yang mencoba menjatuhkan kredibilitas Alkitab. Ya, tapi ternyata sampai 2000 tahun Alkitab tetap ada
berdiri teguh kokoh karena dia adalah firman Allah. Karena dia adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ya. Ada lagi fakta Alkitab. Yang menjadi tokoh sentral di dalam Alkitab. Siapa namanya? Yesus. Nah, saya dengar baik-baik. Mungkin kita berkata, tapi di perjanjian lama kan gak ada Yesusnya kah? Dengar baik-baik. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Itu berbicara tentang nubuatan Yesus. Sementara perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Dan tokoh sentralnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Alkitab memiliki 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Nah, saya mau kasih tahu, mungkin kita ada yang bertanya, Kak, kenapa kitab orang Kristen di Ethiopia, di Syria dan di tempat bagian-bagian timur itu berbeda jumlah kitabnya? Saya mau kasih tahu. Untuk perjanjian baru, semua Kristen itu sama jumlahnya. Berapa kitab? 30? 27 ya. Konsentrasi. 27 kitab. Nah, perjanjian lama itu ada perbedaan. Dengan contoh misalkan teman-teman kita yang dari Katolik, mereka menambahkan ada namanya apokrifa. Lalu kemudian ada dari 39 kitab ini perjanjian lama dari Yahudi pun berbeda. Tapi yang berbeda apa? Jumlah kitabnya. Nah, perhatikan. Kenapa terjadi perbedaan jumlah kitab dengan misalkan kitab dari orang Yahudi? Karena di kita itu misalkan contoh, kitab Samuel itu kita bagi. 1 Samuel, 2 Samuel, 1, 2, 3 Tawarik. Nah, di orang Yahudi itu dijadikan satu. Jadi jumlah kitabnya beda tapi isinya tetap sama. Ya, kalau ada orang tanya, itu jumlah kitab suci kok jumlahnya beda-beda? Kasih tahu. Tidak, isinya sama. Ya. Jadi hanya perbedaan itu saja. Tidak ada perbedaan yang lain. Isinya tetap sama. Ataukah kita bawa Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Dengan latar belakang penulisan nabi, raja, nelayan, jenderal, politisi, hakim, kaum cendekiawan, dokter, tukang pajak. Ini bukan preman ya, maksudnya tukang pajak ya. Ya maksudnya Matius ya, Matius pemungut cukai gitu ya. Orang kaya dan orang miskin dari berbagai latar belakang. Nah, kenapa? Lah dari berbagai latar belakang, saya kadang-kadang bertanya, Tuhan kenapa dari latar belakang? Tuhan ngomong, Tuhan taruh di atasnya begini. Kenapa? Supaya Alkitab bisa dibaca oleh seluruh golongan dan bisa dimengerti dengan baik. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau berbagai latar belakang yang kasih tahu kita, oh kita bisa mengerti. Oh bahasanya ini bahasa dari tukang pajak-pajak. Oh bahasanya ini dari dokter. Jadi kita bisa mengerti. Apalagi kalau misalkan, satu profesi. Jadi kita bisa mengerti. Tahukah kita juga Alkitab ditulis di 13 negara di 3 benua. Mayoritas perjanjian lama ditulis di Israel, benua Asia. Perjanjian baru ditulis beberapa wilayah Eropa, salah duanya Yunani dan Roma. Dan sebagian kitab Yeremia ditulis di Mesir, di benua Afrika. Dan itu semuanya ditulis dalam kurun waktu 1500. Saudara bayangkan, Bapak Ibu bayangkan. Tidak mungkin yang paling pertama nulis janjian sama yang sudah nanti menulis. Tetapi ingat, dari semua penulis ini, mereka hanya menunjukkan satu tokoh sentral. Saya itu siapa namanya? Yesus. Ini luar biasanya Alkitab kita. Ya. Nah, saya mau kasih tahu. Alkitab itu benar bukan hanya yang berkaitan dengan Tuhan Yesus atau moral atau kerohanian. Walaupun Alkitab bukan buku sains, tapi isinya tidak bertentangan dengan sains. Saya ulangi. Alkitab itu bukan buku sains, bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi isinya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, geografi dan sejarah. Saya beri contoh. Zaman dahulu, tahukah engkau bahwa kaum bumi datar itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Saya kasih contoh. Waktu zaman dulu kita kenal namanya Cina daratan. Cina daratan itu namanya Chungguo. Arti kata Chungguo itu tengah. Jadi Chung itu tengah, Guo itu negara. Jadi Cina waktu itu merasa bahwa dunia ini datar. Mereka ada di tengah. Gitu. Makanya kalau negara-negara lain disebut negara pinggiran. Jangan bukan Cina saja. Orang Inggris juga berpikiran begitu. Karena menganggap bahwa tiap hari itu matahari yang bergerak mengelilingi dia. Makanya dia ketemu istilah sunrise dan sunset. Dia mengira bumi itu datar.
Ada juga yang istilahnya, mohon maaf dari teman-teman gereja Katolik yang lama. Karena kan Yesus pernah ngomong gini, pergilah jadikan bangsa dan ke ujung bumi. Karena ada ujungnya A, berarti bumi datar. Padahal makna ujung bumi itu adalah makna alegoris. Ya, nanti setelah ketemu ada ilmuwan namanya Nikolaus Kopernikus mengatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Dan seorang lagi ya namanya Christopher Columbus meyakinkan orang bahwa bumi itu bulat, baru orang sadar. Tapi dengar baik-baik, Alkitab kita dari tahun 2000 tahun yang lalu sudah pernah menuliskan dalam Yesaya 40 ayat 22 dikatakan gini. Dia yang bertahta di atas apa? Bulatan bumi. Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ada lagi yang lain. Kita waktu zaman pandemi kita kenal namanya karantina, betul? Tahukah karantina, asal kata karantina itu berasal dari bahasa Latin namanya quaranta yang berarti 40. Nah istilah itu lahir di abad ke-14. Dan mereka baru mengenal istilah namanya di karantina, dikasingkan. Alkitab sudah menulis dalam Imamat 13 ayat 4. Kalau ada orang sakit kena panu, supaya tidak menular, maka harus dikurung. Itu namanya dikarantina. Alkitab tidak bertentangan dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Itu tadi fakta-fakta Alkitab. Masih banyak lagi kalau kita gali. Cuman sayang nanti kita tidak cepat pulang, kan begitu ya. Nanti sudah mulai goyang-goyang kakinya. Gitu. Nah, mungkin kita bingung, boleh disiapkan videonya? Mungkin kita bingung, mengapa harus ditulis oleh penulis yang berbeda. Mengapa Tuhan memilih berbagai macam penulis yang berbeda dengan berbagai latar belakang, dengan wilayah dan waktu yang berbeda. Mungkin kita bertanya-tanya. Nah kita saksikan video ini supaya kita bisa lebih mengerti. Supaya saya agak istirahat sedikit, yang setuju katakan amin. Oke silakan kita putar videonya. Saya istirahat dulu ya. Timernya diberhentikan. Dahulu waktu kita ingin melihat gambar 3 dimensi, kita menggunakan stereoskop. Stereoskop yang saya maksud adalah stereoskop yang ditemukan pada abad ke-19 semacam versi TV 3D. Stereoskop ini dilengkapi dengan beberapa koleksi foto hitam putih yang akan terlihat 3 dimensi jika dilihat dari lensa mata. Setiap foto terdapat 2 gambar identik yang dicetak dan stereoskop tersebut sedang bermain dengan persepsi kedalaman mata Anda. Yang membuat 2 gambar tersebut tergabung menjadi satu skenario 3 dimensi. Jika Anda hanya melihat melalui satu lensa saja, gambarnya datar dan hanya 2 dimensi. Tetapi jika kita melihatnya melalui 2 lensa bersamaan, gambar tersebut mengambil bentuk kedalaman 3 dimensi. Alkitab itu seperti stereoskop dalam beberapa hal. Ada beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru di mana dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah nafas Tuhan dan diucapkan oleh Tuhan sendiri. Banyak ahli teolog terkadang menggunakan terminologi inspirasi untuk menjelaskan ini. Pemikiran di mana Tuhan sendiri yang menghembuskan setiap perkataan di dalam Alkitab. Tapi bagaimana cara kita memahaminya? Beberapa orang memahami Alkitab sebagai dikte dari Tuhan sendiri secara harfiah dan sang manusia yang menulisnya hanya mencatatnya kata demi kata. Mereka mendengarkan Tuhan seolah-olah mereka mendengarkannya langsung seperti di telepon. Dan juga ada kalangan yang menolak bahwa Alkitab adalah inspirasi ilahi secara keseluruhan. Dan Alkitab hanyalah ide manusia tentang siapakah Tuhan. Suatu buku yang menarik tapi tidak ada hubungannya dengan tulisan Tuhan. Kedua pandangan Alkitab yaitu hanya sekedar tulisan manusia dan pendiktean Tuhan secara langsung, kata demi kata itu seperti menggunakan stereoskop dengan menggunakan satu lensa. Gambarnya terlihat datar. Jika kita ingin Alkitab menjadi hidup, kita perlu melihatnya melalui kedua lensa tersebut. Dalam satu sisi, Alkitab adalah buku ilahi yang mengandung perkataan, bentuk, dan ilham dari Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab adalah buku yang penulisannya dilakukan oleh manusia. Mungkin analogi musik ini akan membantu. Setiap alat musik memiliki kualitas tonal yang berbeda, tergantung dari materi alat musik tersebut dan bagaimana nada musik itu dibunyikan. Di dalam konteks suara, sebuah trompet itu cerah dan eksplosif. Sebuah klarinet itu seperti suara nafas dan bernuansa alam. Sebuah kazoo mempunyai bunyi yang ceria dan sengau. Seorang pemusik dapat menghembuskan nafas yang sama kepada 3 alat musik ini dan menghasilkan 3 bunyi yang berbeda. Musisi tersebut dapat memainkan 3 instrumen dengan sebaik mungkin dalam nada yang sama, namun sebuah klarinet tidak akan menghasilkan bunyi yang sama dengan trompet dan sebuah kazoo tidak akan memiliki bunyi yang sama dengan sebuah klarinet.
Jika pemusik itu adalah Tuhan dan nafasnya adalah roh Tuhan, dan instrumen-instrumen yang berbeda adalah penulis-penulis Alkitab, hal ini adalah cara yang berguna untuk memahami apa itu inspirasi. Karena penulis-penulis yang menulis berbagai kitab-kitab di dalam Alkitab, masing-masing telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui cara yang unik dan tidak dapat diulang. Lalu waktu roh Tuhan sedang bekerja di dalam hati mereka mencatat apapun yang Tuhan sedang ucapkan melalui perjumpaan itu. Seperti pemusik memainkan sebuah instrumen dan Roh Kudus bernafas melalui mereka. Roh Kudus yang menentukan lagunya. Dengan waktu yang sama, mereka menulis sebagai manusia yang memiliki kepribadian, perspektif, dan pengalaman yang berbeda, yang juga menentukan gaya tulisannya. Sama seperti klarinet yang tidak akan berhenti menghasilkan bunyi sebuah klarinet, atau trompet yang menghasilkan bunyi sebuah trompet, hanya karena pemusik yang sama yang memainkannya. Alkitab adalah firman Allah meskipun Tuhan berbicara melalui manusia dan juga bukan berarti bukan mereka yang berbicara. Artinya, meskipun itu adalah kata-kata penulis, suara Tuhanlah yang kita dengar waktu kita membacanya. Seperti dikatakan bahwa ayat-ayat suci Alkitab itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan berbicara dan mengilhami manusia untuk menuliskannya oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Amen. Saudara mau ngerti tadi? Lagi, saudara mengerti apa yang disampaikan tadi? Mengerti atau tidak? Yang tidak mengerti katakan amin. Oh bagus, berarti mengerti semua ya? Boleh saya tes? Ya. Jadi itulah kenapa Tuhan menggunakan berbagai macam orang yang berbeda. Gitu ya. Supaya perspektifnya kemudian kita bisa mendapatkan perspektif yang lengkap. Yang setuju katakan amin. Ya, dari situ kita mengerti Alkitab kita bukan kitab yang kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab ini berdiri teguh 1500 tahun, 2000 tahun bahkan. Ya. Nah, karena Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus, ya. Nanti kalau kita belajar dalam doktrin utama kita mengenal satu sifat dari Alkitab, yaitu memiliki clarity. Sama-sama katakan clarity. Atau kemurnian atau kejelasan, ya. Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus, maka di dalam pengajaran dasar kita, doktrin utama kita mengenal bahwa Alkitab sifatnya itu murni dan jelas. Ini mulai bertanya-tanya, apa maksudnya clarity, murni dan jelas? Ya, tenang saja, saya di sini tidak mempersulit hidup Anda semua. Artinya begini, saat kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, lalu ada peran Roh Kudus yang diam di dalam kita, maka Alkitab itu yang kita baca akan membawa kita ke dalam pemahaman yang benar dan jelas. Dan salah satu hal yang jelas atau yang benar pemahaman kita adalah tentang identitas kita di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena dia punya kejelasan, apapun yang kita cari di dalamnya. Termasuk followernya banyak jika. Betul. Dunia sedang mengobrak-abrik identitas kita di dalam Tuhan dengan berbagai macam sarana yang ada di kita. Dan itu sangat mudah sekali kita dapatkan karena itu hanya sejauh doa, bukan sejauh doa, sejauh tangan. Dan kalau kita tidak waspada, rusak identitas kita. Kerusakan identitas kita menyebabkan masa depan kita tidak jelas. Makanya lihat teman-temanmu, kalau ada yang kuliahnya itu di atas 5 tahun, identitasnya kemungkinan besar rusak. Karena dia tidak tahu saya ini mahasiswa atau bukan. Halo? Colek samping kiri kanannya, mahasiswa juga atau bukankah? Siapa tahu ada yang di atas 5 tahun, biar sadar-sadar sedikit. Ya kan? Betul. Kadang-kadang itu anak-anak zaman sekarang tidak bisa membedakan dirinya, mana dia pemain Mobile Legends, mana dia mahasiswa. Iya. Dia merasa pemain Mobile Legends. Padahal dia mahasiswa. Itu karena dunia sedang mengobrak-abrik kita dengan nilai-nilainya. Dunia sedang mengobrak-abrik kita dengan segala pemahaman yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ya. Belum lagi itu tadi. Kalau followernya banyak kita anggap benar. Dia ngomong apa setuju. Ya, suatu kali ada seseorang ini, dia lucu sekali. Dia masuk ke dalam di Facebook, ini Facebook ya zaman bapak-bapak old. Gitu ya. Dia masuk di Facebook, terus dia tulis ayat Alkitab. Pertama dia tulis ayatnya saja, tapi ayatnya benar. Maksudnya dalam hal ini harus diaminkan. Ya kan Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Semua menulis amin di bawahnya. Amin, 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 amin.
Nah, suatu kali dia cek, ini benar nggak sih orang Kristen ini ngecek nggak ayatnya? Mana firman ini bisa menguntungkan dirinya? Bagaimana firman Tuhan ini saya bisa diberkati? Bagaimana supaya bisa menikmati berkat 30, 40, 100 kali lipat? Makanya saya mau kasih tahu, seringkali pengajaran yang salah itu muncul bukan karena pendetanya, tetapi karena mental self-center yang ada di jemaat dibawa ke sini. Mau tahu buktinya? Suatu kali pada saat ada seorang pendeta berbicara tentang persepuluhan. Dia berbicara netral, persepuluhan itu adalah ucapan syukur dan sebagainya. Lalu buka Malaikat 3, kalau kamu memberi persepuluhan, tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan lain sebagainya. Orang yang di bawah, karena dia punya self-center, dia berpikir, oke, kalau gua ngasih 1/10, gua dapat 30, 60, 100 kali lipat. Dia memutar balikan yang mana motivasi, yang mana akibat. Karena kenapa? Self-center. Dia mau mencari keuntungan. Dia mau berkatnya, bukan pribadinya datang ke gereja. Nah ini kemudian merusak kita, identitas kita dirusakkan. Ya. Worldview dunia ini adalah self-center, me-centers. Sehingga seringkali pencarian jati diri kita itu dimulai dengan kata apa? Saya suka apa? Saya passionnya apa? Nah, suatu kali ada... Siapa ya, saya nggak disebut namanya deh, nanti saya dimarahi di bawah. Ya gitu ya, ada seseorang. Gitu ya. Suatu kali, nggak usah lah nanti. Gitu ya. Jadi, gitu nggak usah. Intinya banyak orang yang sekarang itu self-center. Gitu ya. Apa yang saya bisa dapatkan? Datang ke gereja dengan mental seperti itu. Ya, worldview-nya adalah me-center gitu ya. Nah, tetapi perhatikan baik-baik. Apabila kita membaca dan merenungkan Alkitab atau firman Allah, maka kita akan sadar dan terus diingatkan bahwa pencarian identitas bukan dimulai dari kita, tetapi dari poros utama kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Yang difoto itu orang yang mencari jati diri. Karena dia belum selesai kuliah. Ya. Halo? Saya mau kasih tahu, kadang-kala kita mulai dengan titik yang salah. Kita mulai apa yang bisa saya dapatkan. Apa saya mau jadi apa, passion apa. Gitu ya. Ada YouTube yang menarik, namanya Datuk Sri Tahir. Dia ngomong begini, tahukah engkau bahwa passionnya, saya suka apa, mau apa. Manusia yang tinggi ininya, dia bilang manusia yang di atas itu adalah manusia yang bekerja berdasarkan tanggung jawab. Nanti nonton Datuk Sri Tahir ya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Seringkali kita mulai dengan titik yang salah karena kita self-center. Padahal kalau kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, maka kita akan sadar bahwa terus diingatkan pencarian identitas kita. Hai anak muda, dengar baik-baik. Poros utamanya harus dimulai dari Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kenapa seperti itu? Karena Yesuslah yang nanti akan memberikan identitas yang baru dalam kita. Melalui apa? Melalui kelahiran, kematian, kebangkitannya, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Itu akan memberikan kita identitas baru. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Makanya pencarian yang benar tentang identitas harus dimulai dengan tokoh sentral dalam Alkitab. Siapa namanya? Kalau engkau memulai dari dirimu, maka engkau akan nyasar. Maka engkau gak akan mengerti. Tapi kalau engkau mulai dari yang namanya Yesus Kristus, ya, engkau akan mengerti dengan jelas siapa identitasmu. Nah pertanyaannya, apakah dengan kita menjadi orang Kristen maka kita akan otomatis mengerti identitas kita di dalam Kristus? Jawaban normatifnya seringkali, harusnya jawaban normatifnya iya, tapi kenyataannya banyak yang tidak. Kenapa? Karena seringkali identitas baru kita di dalam hidup, kita gak pernah hidupin. Kita jadi orang Kristen yang sudah lama, tapi kita gak pernah hidupi identitas yang baru. Halo? Kita sering ke gereja, tetapi kita masih self-center. Gak pernah membaca Alkitab, makanya tokoh sentral dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita mau identitas yang baru yang sudah kita dapatkan dalam Yesus mau dilihat sama orang, maka hidupilah identitas itu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sehingga orang melihat Kristus di dalam kita dan kita menjadi terang dimanapun kita berada.
Makanya Paulus berkata begini dalam Galatia 20:20 versi mudah dibaca. Sekarang bukan aku lagi yang hidup sekarang ini, tetapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Aku masih hidup dalam tubuhku, tetapi aku hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Yesus mengasihi aku dan memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan aku. Porosnya Yesus, pusatnya Yesus. Kalau kita menghidupi identitas baru kita dalam Kristus, maka kita akan mengerti bahwa Yesuslah poros hidup kita. Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Jangan mulai dari dirimu, mulai dari Yesus. Nah, bagaimana cara kita menghidupi identitas yang baru di dalam Kristus? Kan seringkali pertanyaan itu kan pertanyaan yang ngambang. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Bagaimana cara kita menghidupi identitas yang baru di dalam Kristus? Salah satunya adalah, dengar baik, kemampuan kita membaca, merenungkan firman Tuhan itu selalu berbanding lurus dengan pemahaman akan identitas yang baru kita dalam Kristus. Artinya begini, semakin kau sering baca Alkitab, semakin kau bisa menghidupi identitasmu yang baru. Halo? Nah, dengarkan baik-baik. Kalau pemahaman kita, keyakinan kita menjadi lurus, maka otomatis perilaku kita karena kita dari dalam keluar akan menjadi lurus. Makanya kalau tindakan kita salah, jangan tegur tindakannya, nggak bisa dengan modifikasi perilaku. Yang harus kita rubah adalah hatinya. Nah, cara mengubah itu adalah engkau harus merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, maka engkau akan semakin paham identitasmu di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi lurus sehingga identitasmu kamu jelas, kamu tahu arahnya kemana. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang jadi masalah gak sering orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini jadi masalah. Makanya banyak yang kehilangan identitas. Ya. Membaca Alkitab begitu sulit. Sulit sekali. Ya, dengar baik-baik, saya mau kasih tahu. Ya. Semakin kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka semakin kita tahu dan dapat menghidupi identitas kita. Mazmur 1 ayat 2 berkatakan gini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dengarkan baik-baik. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, harus kita lihat baik-baik Mazmur 1 ayat 2. Yang kesukaannya, banyak orang yang merasa tidak suka baca Alkitab. Betul apa betul? Padahal saya mau kasih tahu, kesukaan itu harusnya bisa dipelajari dan bisa dilatih dengan yang namanya disiplin rohani. Halo? Nah, coba sekarang. Ada orang yang dahulunya tidak suka main biliar. Tetapi karena sering berkumpul dengan orang yang suka main biliar, lalu dia coba main lalu habis itu habis suka biliar beli tongkat biliar. Gabung komunitas lihat baik-baik. Dari tidak suka menjadi suka. Halo? Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan itu dengan Alkitab? Dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Betul apa betul? Harusnya kita mulai, kalau namanya kesukaan kita bisa kok mempelajari. Kita bisa kok dengan disiplin rohani. Ya. Makanya kita perlu bergabung di dalam komunitas. Karena komunitas nanti akan mengingatkan kita. Komunitas itu penting buat kita. Saya tadi kasih tahu, kenapa sih kita penting bergabung dalam komunitas, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena mengenal Tuhan berarti kita semakin mengenal jati diri kita. Kenapa penting? Saya kasih ilustrasi begini. Kalau engkau masuk ke dalam sebuah komunitas, misalnya ada cewek yang kau incar, mau PDKT, gitu ya, mau PDKT. Sekarang saya mau tanya, apa yang kau lakukan untuk PDKT ke dia? Selain cari nomor WhatsApp-nya, itu sudah basi. Ya, modus yang sudah basi. Ya, ada lagi yang basi kedua apa? Tanya sekitarnya. Wih, bagaimana itu? Ada mereka pacarnya? Oh, tidak ada. Oke. Dia tanya lagi sama satunya. Bagaimana orangnya? Royal jika? Pelit, jangan mi. Semakin banyak informasi yang didapatkan, semakin kenal dia tanpa harus dia berinteraksi. Nah, itu gunanya komunitas. Di dalam komunitas banyak orang yang rindu mengenal Tuhan. Kau bisa tanya, kamu tadi waktu baca Alkitab, ayat yang ini kamu renungkan, kamu dapat apa? Tuhan bicara apa? Ngomong dong, bagi dong. Sama kamu tanya sama satu, ternyata Tuhan itu kasih. Kamu kesana lagi, Tuhan itu juga cemburuan loh.
Jadi pemahaman kita bertumbuh dengan sehat, dengan seimbang. Kalau ada orang bilang gini, saya kenal Tuhan melalui meditasi saya di atas gunung. Red flag. Segera tangking dalam nama Tuhan Yesus. Karena pertumbuhan yang benar dalam pengenalan akan Kristus biasanya awalnya dimulai dari Alkitab dan komunitas. Yang ngerti katakan amin. Dengan kita punya komunitas. Siapa yang suka di sini lihat Saraba? Saraba itu modelnya gini. Sarapan pagi bersama yang setiap hari Sabtu pagi. Ya, ditonton, ini promosi. Jadi kalau malam, biasanya Ayu itu tanya saya, Kak ayatnya mana? Tahu enggak ayatnya mana? Ya ayat yang kita bahas sekarang. Ayatnya itu saya kasih biasanya. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Begitu Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6 dikasih, semua orang nanti kumpul di depan. Jadi Saraba itu kumpul di depan, oke, kamu dapat apa dari firman Tuhan itu? Kamu dapat apa? Semuanya bisa beda. Dan tahukah, itu memperkaya kita pengenalan akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Semakin dalam kita kenal Tuhan, semakin kita terima berbagai perspektif, semakin dalam kita. Nah masalahnya kalau kita tidak tergabung dalam komunitas seperti ini, lalu bagaimana kita mau kenal Tuhan? Halo? Kalau tidak kenal Tuhan, bagaimana kita bisa mendasarkan diri kita dengan identitas baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Gak heran hidup kita amburadul, identitas kita tidak bisa mengerti. Ya, kita tidak bisa tahu siapa diri kita. Makanya penting buat kita. Makanya nanti kalau baca Mazmur, yang tidak berdiri, yang tidak berjalan, berdiri dan duduk dengan orang fasik. Pergaulanmu, komunitasmu menentukan arah hidupmu. Yang ngerti katakan amin. Ya. Makanya malam hari ini bergabung dalam komunitas, kita punya ground banyak. Ada BTP, ada Sudiang, ada Unhas. Mereka adakan kegiatan. Apalagi nanti retret. Retret saya mohon, ayo ikut. Sekarang ini masih pendaftarannya masih 100.000 early bird. Ya, 100.000 nanti retreatnya itu tanggal 1 sampai 3 bulan April. Gitu ya, dan itu pada saat orang lebaran. Daripada adik-adikku sekalian yang gak tahu lebaran mau kemana, ayo kita ke Malino retreat sama-sama. Yang setuju katakan amin. Ya, nanti tolong di ini yang bilang-bilang amin itu tolong dicegat di bawah ya, ditagih 100.000 cepat-cepat. Supaya tidak berubah pikiran, kan begitu. Ayo bergabung. Ya, yang melayani nanti pendeta Yandi Manobe, pasti seru. Tahu Yandi Manobe? Yang botak mirip saya. Gitu ya. Another version of me. Gitu ya. Tapi dia versi Kupang, kan begitu. Nanti dia akan melayani kita. Dan teman-teman sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Ayo kita ikut retreat kita. Itu liburan, serius. Gitu ya. Pulangnya nanti hari Kamis atau Jumat? Kamis Jumat ya. Jumat. Jadi masih bisa kalaupun ujian hari Seninnya masih bisa istirahat. Ya, ikut. Karena itu akan membuat kita kenalan sama orang. Kita bisa berbagi pandangan mengenai pengenalan kita akan Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu poin terakhir. Nah, secara praktis kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, saya nggak mau sampai, oh ya kalian merenungkan firman Tuhan saja. Saya mau kita juga sampai pada titik bagaimana prinsip merenungkan firman Tuhan. Prinsip merenungkan firman Tuhan yang pertama, baca ayatnya berulang kali. Sama-sama katakan, 3, 2, 1. Baca. Yang kedua, baca ayat sebelum dan temukan. Yang ketiga, baca bersama-sama. Itu caranya. Merenungkan itu seperti itu. Baca terjemahan lain sekarang gampang, gak perlu bawa bukunya 5. Cukup download, ada banyak aplikasi yang kasih kita versi mudah dibaca. Bahasa Indonesia masa kini, firman Allah yang hidup, ayat yang hidup. Lalu kemudian terjemahan sederhana Indonesia versi 1, terjemahan sederhana Indonesia versi 3, 4. Saya kalau mau bikin khotbah itu lihat semuanya. Gitu loh. Saya lihat semuanya. Dan itu kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita lakukan step-step ini. Baca berulang kali. Seringkali kita nggak baca 1 kali belum mengerti. Nanti baca 30 kali baru mengerti. Ya. Atau kalau kita bisa baca, kita baca ayat sebelumnya dan sesudahnya supaya kita mengerti konteksnya. Nah, saya kasih sebuah contoh. Cara kita membaca, cara kita mengerti firman Tuhan, cara kita merenungkan. 1 Petrus 1 ayat 18-19 begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan apa? Dengan darah yang mahal. Perhatikan kata darah mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita merenungkan firman ini, saya mau beritahu, kalau engkau tahu bahwa engkau hidupmu ditebus dengan darah yang mahal,
berarti kita ini barang mahal. Lihat samping kiri kanannya, lu mahal bro, lu mahal sis. Nah, dengan cara merenungkan itu begini, setelah engkau tahu engkau mahal, ya, dan bukan orang yang murahan, engkau tahu identitasmu, gua mahal. Dengar yang baik-baik yang cewek, kalau engkau mahal, engkau diraba-raba sama cowok, tampilin itu cowok. Kalau engkau mahal yang cowok, dengar baik-baik, engkau nggak akan melukai yang cewek dengan meraba-raba, apalagi sex before married. Halo, betul apa betul? Semangat ya. Gitu ya. Halo? Kalau engkau tahu identitasmu siapa, engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal, engkau enggak akan gadaikan imanmu demi pasanganmu yang tidak seimbang. Halo? Kalau ada yang pacaran dengan orang tidak seiman, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Engkau ditebus dengan darah yang mahal, engkau mahal bro sis. Putuskan segera. Ya. Woi. Kalau engkau tahu engkau mahal, engkau enggak akan mudah dirayu dengan rayuan gombal, apalagi yang buaya darat. Ya, neneknya ada di sana, gitu ya. Neneknya buaya, gitu ya. Mengaku-mengaku mau ke neneknya, gitu ya. Engkau enggak akan terayu dengan hal seperti itu. Enggak akan kau gadaikan imanmu hanya dibawakan martabak 2 biji. Halo, baru dibawakan martabak dua kali. Itu pun varian yang paling rendah. Langsung bilang, ih baiknya. Varian paling rendah. Kalau engkau tahu engkau mahal, gak akan kau tukar dengan martabak yang varian paling rendah. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau tahu identitasmu dalam Kristus, jelas identitasmu dalam Kristus, saya mau kasih tahu. Waktu kau diangkat Tuhan, kau gak akan sombong. Karena engkau tahu itu Tuhan yang bekerja di dalammu. Walaupun sebaliknya, kalaupun engkau jatuh, engkau tahu ada maksud Tuhan di sana. Seringkali orang Tuhan seringkali Tuhan izinkan kita jatuh supaya kita banyak belajar dari kejatuhan kita. Karena seringkali kalau kita langsung sukses, kita nggak belajar dari itu. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mengerti identitas kita, lihat tadi cara merenungnya, kita mengerti identitas kita. Kita ini barang, kita ini manusia yang mahal. Kita ini makhluk yang mahal yang sampai Tuhan mau tukarkan dengan anaknya. Kita mengerti identitas kita. Saya mau kasih tahu lagi. Tahu cerita tentang anak yang terhilang? Waktu dia ngomong begini. Dia mengingini ampas makanan babi. Siapa yang mau? Anak bungsu itu mau makan ampas makanan ampas babi. Dengar baik-baik. Kalau engkau hari ini masih mau sama yang tidak seiman itu, mungkin kau masih jauh dari rumah. Halo? Karena pengen apa? Ampas makanan babi. Seleramu menunjukkan posisimu di mana, brother, sister. Halo? Betul apa betul? Jadi kalau seleramu seperti itu, mungkin kita sedang jauh dari rumah. Cepat balik pulang ke rumah. Yang mengerti katakan amin. Itu cara merenungkan firman Tuhan. Kalau engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan, engkau gak akan jual murah hal-hal yang seperti itu. Ya. Dengar baik Bapak Ibu sekalian. Makanya saya mengajak secara praktis. Kapan terakhir kali engkau buka baca Alkitab dan kau renungkan? Malam hari ini saya mau ingatkan. Roh Kudus mau ingatkan kita semua. Ayo kita kembali kepada pembacaan dan perenungan Alkitab kita. Karena Alkitab itu akan jelas. Kasih identitas kita yang jelas. Kasih identitas kita yang gak kaleng-kaleng. Sehingga masa depan kita juga jelas. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saya berdoa setiap kita malam hari ini diberikan semangat oleh Tuhan. Diberikan selalu diingatkan Roh Kudus untuk kita membaca firman Tuhan. Kadang-kala kita itu selalu menyanyi. Ya. Orang yang pemain musik saya panggil ke depan, singers WL. Kadang-kala kita itu selalu menyanyi kalau lagi bingung. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus Tuhanku. Yesus ngomong, bohong, ngomong kosong. Gak pernah baca Alkitab. Jangan jadi pembohong-pembohong rohani. Nyanyinya rohani, tapi Alkitab gak pernah dibaca. Halo? Tahu gak kenapa? Seringkali kita itu begitu mudah lupa. Kita mau fair. Kita itu manusia penuh dengan kelemahan. Betul apa betul?
Seringkali kita itu begitu mudah lupa akan identitas kita di dalam Tuhan. Makanya kita perlu terus-menerus hari demi hari baca dan merenungkan firman Tuhan. Karena setiap hari kita bisa dilanda kebingungan. Kita mudah lupa. Nah, saya berdoa malam hari ini supaya hati kita berkobar-kobar. Bukan cuma saat kita datang ke gereja, dengarkan pujian, kebangunan rohani, ya. Ikut retret, hati kita baru berkobar-kobar. Ditumpangin tangan reba-reba. Baru senang. Dikasih minyak jelantah, minyak goreng, minyak sinyong-nyong. Mintanya bukan cuma di kepala, pastor, juga minta di tangan. Di pantat juga, semuanya minta dikasih. Baru mau berkobar-kobar, saya mau kasih tahu, lebih baik engkau berkobar-kobar saat engkau dengar firman Tuhan dan ketemu Yesus di sana. Yang setuju katakan amin. Dengar baik-baik, engkau baca firman Tuhan, engkau bisa berkobar-kobar di sana. Waktu 2 orang jalan ke Emmaus, ketemu sama Tuhan Yesus sudah langsung perkenalkan diri. Dia suruh 2 murid itu membaca lagi kitab suci. Dia ingatkan dengan kitab suci. Makanya 2 murid yang ngomong, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu dia mengatakan tentang kitab suci? Kalau engkau murid, saat engkau dengar firman Tuhan, saat engkau lihat firman Tuhan, harusnya hatimu berkobar-kobar. Yang mengerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini dari awal lagi. Mengingatkan kita, dia menebus kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar jemaat Tuhan saja ikan pujian ini. Sama-sama katakan ku telah mati. Amin. Cara katakan semuanya sia-sia. Amin.
Yes. Hidup ini ku letakkan pada jadilah padaku seperti malam hari ini Roh Kudus mengajak kita kembali, mengingatkan kita kembali untuk kita menghidupi identitas yang baru kita di dalam Tuhan. Saat engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan, identitas baru dia sudah siapkan. Dan itu dimulai dari siapa itu Yesus. Saat engkau mengenal Yesus, dia akan tunjukkan identitasmu yang sejati di dalam dia. Saat engkau mengetahui identitasmu yang sejati, engkau akan dibawa kepada masa depan yang penuh harapan, yang penuh dengan sukacita. Dan itu secara praktis dimulai dari maukah kita membaca Alkitab kita setiap hari. Saya tahu mungkin saat kita membaca Alkitab kita menemukan keraguan. Saya mau kasih tahu, keraguan itu bagian dari iman. Keraguan itu bagian dari iman dan kau harus kelola keraguan itu. Bagaimana caranya? Tanya, terbuka. Kalau ada keraguan tentang imanmu, terbuka dengan kakak rohanimu. Bertanya, jangan diam saja. Baca terus Alkitab, karena pada saat engkau ini ragu saat ini, saat engkau terus membaca Alkitab, engkau akan temukan jawabannya nanti di sana. Karena keraguan itu bagian dari iman. Saat engkau berhasil mengelola keraguan itu, imanmu bertumbuh, pengenalanmu bertumbuh, identitasmu di dalam Tuhan menjadi jelas. Salah satu yang membuat kita memiliki identitas yang baru adalah karena kita tahu Yesus sudah mati buat kita 2000 tahun lalu di kayu salib. Dan kita akan peringati malam hari ini. Mari kau duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Sambil perjamuan akan dibagikan bagi yang belum mendapatkan perjamuan. Engkau boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. Tenang, duduk, dan perjamuan akan dibagikan bagi yang belum mendapatkan. Kita nyanyi pujian ini dari awal lagi, bukan dengan barang fana. Silakan duduk, tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Bagi yang sudah mendapatkan, tidak usah diambil lagi. Bagi yang belum mendapatkan, silakan diambil. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Yang sudah dapatkan perjamuan kita bangkit berdiri. Yang belum silakan minta sama teman-teman asal. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Malam hari ini, kalau engkau punya masalah, kau minta ampun sama Tuhan.
Kalau engkau punya permasalahan dalam dirimu, engkau menyakiti orang, engkau menyakiti orang tuamu, menyakiti temanmu, orang-orang yang dipercayakan kepada engkau, engkau minta ampun sama Tuhan. Dan minta Tuhan layakan. Silakan berdoa dari hatimu. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus pada setiap anak-anak-Mu. Layakan mereka untuk menerima perjamuan kudus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan layakan kami memasuki perjamuan kudus, memperingati apa yang sudah engkau lakukan. Mari kau siapkan roti di tangan kananmu. Angkat tinggi, lebih tinggi dari kepalamu. Tanda engkau kagum dan hormat akan tubuh Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur. Angkat tinggi cawan yang berisi anggur, lebih tinggi dari kepalamu, tanda kau hormat akan darah Kristus yang dicurahkan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita anggur yang ada di cawan kita, yang ada di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Katakan ku mau selalu. Kita bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku Kau angkat hatiku dan selalu Kau angkat hatiku. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menganggap kami berharga dengan apa yang Engkau lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Identitas kami letakkan berdasarkan apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib. Kami tahu keberhargaan kami Tuhan karena Engkau mencintai kami, menyayangi kami. Bahkan saat kami masih berdosa. Maka itu malam hari ini Tuhan kami mau mulai menghidupi, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dengan poros utama Yesus. Saat kami melihat Yesus, kami menemukan identitas kami di sana. Saat kami menemukan identitas kami yakin masa depan kami ada di dalam tangan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan malam hari ini. Biar firman itu menegur setiap kami. Biar firman itu mengingatkan setiap kami. Biar firman itu mengembalikan kami ke jalan yang benar. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus tidak akan berhenti berbicara dalam hati anak-anak-Mu. Roh Kudus akan terus menyertai, membimbing, dan menyatakan apa yang benar terhadap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami naikkan pujian syukur kami hanya dalam satu nama. Engkau
Engkau yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Sebab kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak pernah salah. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amplop persembahan ada di depan jemaat Tuhan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada kami, biarlah menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Biarlah Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah saya, dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berjalan bersamamu, musik memuji Tuhan. Come on. Mari kita bertepuk tangan. Lebih dahsyat di dalam Tuhan. Come on. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu. Amin. Teguh menopang kami.
Mari buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk jemaat. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang sudah kita dengarkan, dan pada malam hari ini kami menyambut dengan penuh sukacita teman-teman semua jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini beribadah bersama kami. Kami senang menyambut teman-teman dan jemaat sekalian, dan apabila teman-teman ataupun jemaat Tuhan belum memiliki gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini untuk kita sama-sama bertumbuh semakin ke arah Kristus. Lalu pengumuman yang berikutnya, sebentar juga bagi teman-teman, di bawah ada kita mau berfellowship bersama, jadi jangan pulang dulu, kita makan-makan dulu, dan kita mau bercakap-cakap, berbincang-bincang. Yang rindu untuk berfellowship bersama silakan tinggal dulu. Lalu untuk teman-teman Asher yang ada di kiri kanan teman-teman sekalian yang cantik-cantik ini, sedang membawa pulpen dan juga form pokok doa. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali hadir, jemaat Tuhan yang pertama kali hadir, di depan teman-teman semua ada form selamat datang. Silakan diisi, pulpennya ada di teman-teman Asher. Dan mungkin yang ada lagi berbeban berat, Kak saya lagi berbeban berat, Kak saya lagi ada mau ujian, Kak saya lagi mau keluar kota dan lain sebagainya, silakan diisi di form pokok doa. Nanti sama-sama kita akan doakan.
Lalu berikutnya juga teman-teman yang rindu melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanannya yang teman-teman lihat dan saksikan bersama, silakan mengisi link pendaftaran di barcode kecil yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Nah, lalu pengumuman yang berikutnya mengenai retret. Nah, untuk pengumuman mengenai retret ini akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Retret. Kepada Saudara Salgus, silakan maju ke depan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Jadi saya Ketua Retret beserta jajaran saya koordinator dan panitia ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mari kita daftar sama-sama retret kita yang akan diadakan pada tanggal 1 sampai 3 April. Itu bertepatan dengan hari libur seperti yang sudah disampaikan Kaisra tadi. Jadi yang akan melayani kita yaitu Pendeta Yandi Manobe. Jadi kalau teman-teman buka YouTube bisa lihat di situ ada Yandi Manobe. Biasa dia datang di gereja-gereja di Toraja biasa. Yang selanjutnya itu untuk early bird ya. Jadi kita buka dari tanggal 18 kemarin sampai dengan hari ini tanggal 1. Tanggal 1 ya? Oh tanggal 2. Diperpanjang, ada diperpanjang sampai dengan 1 minggu. Jadi untuk teman-teman itu yang sampai dengan tanggal 8 belum mendaftar maka akan dikenakan biaya yang berbeda dari yang awalnya. Jadi saya mengundang sekali lagi untuk teman-teman sekalian untuk daftar secepatnya karena sudah dibuka dan sudah diperpanjang juga. Lalu yang selanjutnya itu kami juga dari panitia retret bagi teman-teman yang merasa terbebani untuk mensukseskan acara retret ini, kami menyediakan proposal bisa menghubungi teman saya di belakang Kiro. Ya Kiro. Lalu selanjutnya kami juga meminta dukungan doa dari teman-teman. Kami meminta untuk mensupport kami dalam kegiatan ini karena tanpa dukungan doa dari teman-teman kami tidak bisa melakukannya. Jadi selanjutnya juga ada basar dibawa. Alpukat dan puding berkolagen. Jadi teman-teman yang mau untuk membeli basar kami ya ada kolagennya. Ya, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke WL. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aduh, saking semangatnya Ketua Retret, dia lupa dia PHP. Ya. Jadi pengumuman selanjutnya, ya perlu diperhatikan ya mengenai retret tadi. Ayo kita sama-sama ikut, kita sama-sama refreshing. Refreshing kita semakin bertumbuh. Refreshing kita tidak kosong-kosong saja, tapi ada yang ditambahkan, nilai-nilai yang ditambahkan ke setiap hidup kita. Nah lalu pengumuman yang terakhir, yang ulang tahun di sepanjang bulan Maret. Silakan maju ke depan. Bagi yang pertama kali hadir silakan maju ke depan. Ada? Ya, oh Kak Anjas. Oh mau duduk. Ya, jangan malu-malu Kak. Ayo Kak Marcel. Ya, yang Atau berulang ada tahun mungkin- silakan. Yang sepanjang bulan Maret Ya. berulang tahun maju ke depan silakan. Marcel. Akhir Luar pester. biasa. Ya silakan maju yang baru pertama kali hadir juga Ya, maju ke depan. silakan maju. Geser ke kiri, geser ke kiri sedikit biar temannya bisa muat semua dalam satu frame. Iya, oke sih juga. Iya. Ada lagi? Pester, apakah yang akhir Februari boleh maju? Ya yang 29 Februari ada? Ya, ada. Kalau ada 29 Februari maju juga. Wah, banyak ya. Malam hari ini banyak. Oke, mari kita angkat tangan kita. Kita arahkan ke teman-teman kita yang berulang tahun. Kita doakan sama-sama. Dengarkan firman Tuhan. Sungguh hatimu melekat kepadaku, maka Tuhan akan meluputkanmu. Tuhan akan membentengimu sebab engkau mengenal nama Tuhan. Bila engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai engkau dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang berulang tahun, saudara-saudara kami berulang tahun. Sepanjang bulan Maret ini Tuhan kasih karunia Tuhan selalu menyertai apapun yang dilakukan. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam keseharian mereka. Mereka menjadi orang-orang yang unggul. Orang-orang yang menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala apa yang dilakukan menjadi berhasil. Pelayanannya, kuliahnya, sekolahnya semua dibuat Tuhan dan disertai Tuhan. Di usia yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Umur panjang Di tangan kanan, di tangan kiri
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Syukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya malam hari ini. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini dengan penuh sakit penyakit Tuhan, pulang dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka yang datang dengan penuh pergumulan Tuhan, mereka dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah firman-Mu malam hari ini terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Firman Tuhan menjadi suluh dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi pendengar firman Tuhan saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama Bapa di sorga, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan malam hari ini. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Bapa, biarlah pengurapan yang lebih lagi Tuhan Kau nyatakan buat hamba-Mu Bapa. Kau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan, dalam usahanya, dalam pekerjaannya Tuhan, bahkan dalam rumah tangganya Tuhan diberkati oleh Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati anak istrinya Tuhan,
apapun yang menjadi keseharian mereka yang percaya Tuhan. Uluran tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus sempurna dirasakan oleh setiap keluarga dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama Bapa di sorga. Juga berdoa Tuhan buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka, Kau karuniakan kepada mereka. Biarlah mereka terus Tuhan pakai memuji, membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan lewat kehidupan mereka terpancar kasih Kristus Tuhan. Mereka menjadi berkat, menjadi alat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pelayan Tuhan malam hari ini akan terus menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga malam hari ini Tuhan Yesus. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan malam hari ini Bapa. Mereka Tuhan yang dalam perkuliahan, dalam bangku sekolah Tuhan, bahkan dalam pekerjaan mereka, apapun yang diusahakan oleh jemaat Tuhan, di tempat ini kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus dirasakan mereka, dan setiap rencana mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami di tempat ini Tuhan. Ibu Gembala kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhannya terus sertai, Tuhannya terus pelihara kehidupannya Bapa. Berkati dalam masa tuanya Tuhan, apapun yang dilakukan setiap harinya di tempat ini, biarlah perlindungan, penyertaan Tuhan terus dirasakan oleh Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati anak cucu mantunya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhannya terus lindungi, Tuhannya terus sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kehidupannya terus Tuhan pelihara Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini terus menjadi berkat, terus menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini tidak menjadi batu sandungan Tuhan, tetapi nama Tuhan terus dimuliakan melalui gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kota kami, kota Makassar Bapa. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kota ini terus dilindungi, kota ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terjadi pertobatan besar-besaran atas kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah api kemuliaan Tuhan terus tercurah buat kota Makassar Bapa. Berkati keamanan kota Makassar Bapa. Setiap pemerintah yang ada diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah bangsa kami terus damai, bangsa kami terus tenteram. Karena Tuhan terus menopang bangsa kami. Karena Tuhan terus memelihara bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pemerintah yang ada di atas bangsa ini. Biarlah mereka melakukan setiap tanggung jawab mereka sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa buat keamanan atas bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa kami terus aman dalam perlindungan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di atas bangsa kami. Biarlah Tuhan lewat setiap gereja-gereja yang ada di atas bangsa kami Tuhan. Nama Tuhan semakin dikenal Bapa. Nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Biarlah mereka terus memiliki tanggung jawab Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan melalui kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, di atas bangsa ini akan terus terjadi pertobatan Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama Bapa di sorga. Kelanjutan Tuhan aktivitas kami malam hari ini. Dan kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan kami serahkan terus kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Perjalanan kami diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang pulang ke rumah masing-masing Bapa, berkati dalam setiap perjalanan mereka. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Dan biarlah roh kematian Tuhan jauhkan daripada setiap jemaat Tuhan Bapa. Dan biarlah mereka tiba di rumah mereka masing-masing dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami. Ini kehidupan kami, ini doa ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.